Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dira Meluza Bahri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi sejarah peperangan Uhud. Ghazwa Uhud. Teman-teman ada yang sudah tahu apa arti Ghazwa? Ghazwa adalah peperangan yang dimana diikutsertai oleh Rasulullah. Ghazwa yang pertama ada Ghazwa Badar, dan setelah Ghazwa Badar itu ada Ghazwa Uhud. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Ghazwa Uhud. Nah, Ghazwa Uhud ini adalah peperangan terjadi pada tahun 3 Hijriah dekat Bukit Uhud di sebelah timur laut kota Madinah. Atau Ghazwa Uhud ini atau peperangan Uhud ini bertepatan pada tanggal 23 Maret 625 Masehi, bertepatan pada 7 Syawal 3 Hijriah. Sebab terjadinya peperangan Uhud ini dikarenakan orang-orang Quraisy hendak menuntut balasan atas kekalahan mereka pada peperangan Badar. Nah, peperangan Badar yang pertama itu kemenangan dimenangi oleh kaum muslimin. Maka dari itu terjadinya Ghazwa Uhud yang kedua ini, yaitu kaum Quraisy ingin meminta atau ingin menuntut balasan atas kekalahan mereka pada perang Badar. Peperangan Ghazwa Uhud ini diikuti oleh 3.000 orang tentara musyrikin, yaitu musyrik kaum Quraisy, dan terdapat 700 orang laskar Islam. Ya. Pada mulanya kemenangan berpihak pada kaum muslimin pada saat peperangan. Namun setelah kaum Quraisy berhasil mengelabui dan menipu kaum muslimin, maka terjadilah kerusakan dalam peperangan yang pada peperangan Ghazwa Uhud ini. Selanjutnya, Rasulullah menempatkan pasukan di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Rasulullah menempatkan para pasukannya itu pada di kaki Uhud, pada Bukit Barat. Di sini adalah tentara kaum muslimin. Tentara Islam berada dalam formasi dan kelompok dengan panjang forum kurang lebih 1000 yard. Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain. Maka Bukit Ainain sebelah sini. Sekitar sini. Nah, pada tentara yang di bawah Bukit Uhud itu aman, sementara tentara yang di bawah Bukit Ainain itu tidak aman. Kenapa? Karena tentara musyrikin dapat menyerang dari balik Bukit Ainain. Nah, bahaya musuh bisa memutari Bukit Ainain dan menyerang dari belakang. Untuk itu Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Nah, Rasulullah menempati di atas Bukit Ainain itu ada 50 tentara pemanah agar untuk melindungi tentara yang berada di sekitar Bukit Ainain. Di belakang pasukan Islam terdapat 14 wanita yang bertugas memberi air dan mengobati luka-luka. Di antaranya ada wanita itu adalah Fatimah, putri Rasulullah dan juga istri dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Rasulullah sendiri berada pada barisan tentara. Dan lalu Rasulullah menempatkan pesan pada 50 pemanah yang berada di atas Bukit Ainain untuk selalu tetap berada pada bukit itu. Rasulullah mengatakan, gunakan padamu pemanah terhadap kavaleri musuh. Maksud kavaleri musuh itu adalah musuh yang berkuda. Jauhkan kavaleri dari belakang kita selama kalian tetap di tempat bagian belakang kita. Aman, jangan sekali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung, dan jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Ini adalah pesan yang sangat dikeraskan atau sangat ditekankan Rasulullah bagi 50 pemanah yang berada di Bukit Ainain. Lalu, mengapa terjadinya kekalahan pada pada peperangan Uhud ini? Yaitu tidak
menaati pesan Rasulullah yang telah disampaikan Rasulullah kepada pemanah. Lalu pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yaitu dulu sahabat Rasulullah yang pada saat ini belum memeluk Islam, menyerang pasukan Muslim dari arah belakang saat mereka terlena dalam perebutan harta. Serangan yang mendadak dari kaum Quraisy tersebut berakibat fatal bagi kaum Muslimin. Nah, setelah terjadi peperangan antara kaum Quraisy dan kaum Muslimin, maka tadi awalnya telah dimenangi oleh Muslimin. Maka tadi mereka berpikir pemanah yang di atas ini, mereka berpikir bahwa Islam telah menang gitu. Maksudnya kaum muslimin telah menang. Lalu mereka turun dari bawah bukit Uhud itu. Setelah mereka turun, maka pasukan kanan dari kaum Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menuju ke atas bukit lalu menembak atau memanah pasukan Islam yang sudah turun dari bukit. Maka dari itu terjadilah kekacauan pada peperangan Uhud ini dan terjadilah kemenangan berpihak pada kaum Quraisy. Selanjutnya, kaum muslimin terkecoh mengakibatkan kekalahan yang telah saya bilang tadi barusan. Pada permulaan, peperangan orang Islam memperoleh kemenangan, tetapi kemudian di antara mereka melanggar aturan peperangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Seperti aturan yang tadi, bahwa tidak ada yang boleh turun dari Bukit Ainain bagi pemanah tersebut. Nah, maka dari itu, turunnya 50 pemanah dari bukit telah melihat kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Mereka turun karena melihat telah kaum muslim telah menang. Tapi sebenarnya mereka itu terkecoh dengan pemenangan yang telah direkayasa oleh kaum musyrikin. Bagi pemanah yang ada di Jabal Uhud mendapat jebakan dari tentara Quraisy, berupa mereka terpancing akan umpan musuh terhadap harta benda dan perhiasan dan sejenis harta rampasan perang lainnya yang meyakinkan mereka bahwa kaum muslimin telah menang. Akibat kekosongan bukit Uhud yang ditinggalkan oleh pemanah dan memberanikan orang Quraisy untuk menyerbu kaum muslimin. Ini salah satu dari penyebab kekalahan kaum muslimin, yaitu karena tidak mengikuti perkataan Rasulullah. Maka hikmahnya dari sini kita adalah untuk selalu mengikuti perkataan Rasulullah. Selanjutnya, tidak kurang dari 70 tentara muslim gugur atau mati syahid. Mati syahid itu adalah mati pada saat peperangan. Dalam peperangan Uhud ini terdapat paman Rasulullah yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan kesedihan Rasulullah pada peperangan ini sangat mendalam dan membekas di hati Rasulullah, dikarenakan Hamzah yang telah dibunuh sampai hatinya dikoyak-koyak lalu dimakan oleh Hindun, yaitu istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pemimpin pada peperangan Uhud ini dari kalangan kaum Quraisy. Rasulullah juga mendapat luka-luka dalam pertempuran ini. Bahkan Rasulullah juga jatuh dalam lubang yang dipersiapkan oleh musuh, sehingga Rasulullah SAW pun jatuh dan tertimpa batu ketika terjadi peperangan. Mungkin seperti ini ya, tentara-tentara kaum muslimin yang telah banyak gugur atau mati syahid. Ini adalah keadaan kondisi Bukit Uhud pada saat ini. Lanjut, seusai perang, jenazah para syuhada Uhud segera dimakamkan dekat lokasi peperangan, serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Adapun Syahidah Hamzah disolatkan sebanyak 70 kali. Beliau dimakamkan menjadi satu dengan Abdul bin Jahsy, yaitu sepupu Nabi, di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada yang lainnya. Kecintaan Rasulullah kepada para syahid syuhada dari peperangan Uhud ini pada pamannya Hamzah membuat beliau untuk selalu datang menziarahi hampir setiap tahunnya ziarah makam para syuhada. Selanjutnya, lalu Nabi pernah bersabda seperti ini: mereka yang dimakamkan di Uhud tidak memperoleh tempat lain kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi surga surgawi. Burung itu memakan makanan dari
tanah surga dan tak pernah kehabisan. Para syuhada ini berkata, siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di sini atau di surga ini, ya Rasul? Lalu Allah yang akan menjawabnya pada firman Allah, yaitu Allah berfirman, aku yang akan memberi kabar kepada mereka. Maka turunlah ayat yang berbunyi, dan janganlah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Yaitu di jalan Allah itu orang-orang yang mati syahid. Itu telah meninggal, sebenarnya tidak. Itulah sejarah dari peperangan Uhud yang dimenangkan oleh kaum Quraisy. Hikmah dari sini adalah pertama, karena kebanyakan dari kaum muslimin itu ada yang berkhianat. Yang kedua, tidak mengikuti perintah Rasulullah. Yang ketiga, terlalu pangling karena harta rampasan. Maka dari situlah adanya kekalahan yang dimenangkan oleh kaum Quraisy. Lalu peperangan ini berhenti tak kala saat Khalid bin Walid memerintahkan untuk menaikkan bendera kaum Quraisy. Maka dari itu mereka pulang dengan senang hati. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai peperangan Uhud. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Bitaufiqi wa najah. Ilaliko.